Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang tugas-tugas perkembangan dalam dunia pendidikan dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dan diampu oleh Pak Candes Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dadang Gusti Aikal, NPM 5021181, Dwi Sari NPM 5021096, Ferdiana Armelia 5021182, dan Piki Dwi Putri 5021164. Baiklah, masuk pada pembahasan A, yaitu tentang pengertian tugas-tugas perkembangan. Adapun perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku dalam lingkungan kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Adapun tugas-tugas perkembangan yaitu memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia tertentu. Kedua, memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Dan ketiga, menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang akan diharapkan dari mereka jika nanti akan memasuki tingkat perkembangan berikutnya. Selanjutnya masuk pada pembahasan C tentang tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Mulai dari fase yang pertama, yaitu fase bayi dan kanak-kanak, dimulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Adapun yang dilalui pada fase ini adalah belajar berjalan, belajar berbicara, belajar makan makanan padat, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua dan orang lain. Selanjutnya ada fase masa sekolah dasar, yaitu di kisaran usia 6 sampai dengan 12 tahun. Adapun yang dilalui pada fase ini adalah belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar bergaul dengan teman sebaya, mengembangkan kata hati, dan mengembangkan sifat yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga, serta belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari. Masuk pada fase yang ketiga, yaitu fase sekolah menengah atau fase remaja, dimulai dari usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Adapun yang dilalui oleh seorang individu pada fase ini adalah mencapai kebebasan secara ekonomi, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektualnya, dan mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Dan pada fase yang keempat adalah fase dewasa awal di kisaran usia 20 sampai dengan 40 tahun. Adapun yang dilalui oleh individu pada fase ini adalah memilih calon istri dan suami, belajar hidup bersama-sama suami atau istri, mengasuh anak-anak, dan belajar mulai bertanggung jawab sebagaimana seorang warga negara. Fase yang kelima adalah fase masa setengah baya di kisaran usia 40 sampai dengan 60 tahun. Yang dilalui pada fase ini adalah mendapat tanggung jawab sebagai orang dewasa yang menjadi warga negara dan masyarakat, dan membantu anak-anak remaja menjadi orang-orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, serta memperkembangkan keaktifan dalam masa senggang yang sesuai bagi orang dewasa. Dan masuk kita pada fase yang terakhir, yaitu fase masa tua di kisaran usia 60 tahun sampai dengan meninggal dunia. Adapun yang dialami individu pada fase ini adalah mengatur keadaan hidup yang memuaskan diri dari segi psikis, menyesuaikan diri pada masa pensiun dan penghasilan yang berkurang, serta menyesuaikan diri pada meninggalnya suami atau istri. Masuk kita pada pembahasan D tentang implikasi daripada tugas-tugas perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di dalam sekolah maupun luar sekolah, umumnya diselenggarakan dalam bentuk klasikal. Penyelenggaraan klasikal ini berarti memperlakukan pola dan sistem yang sama kepada semua dan tindakan pendidikan kepada semua siswa di dalam kelas, walaupun mereka berbeda-beda. Baiklah, masuk pada pembahasan E, yaitu tentang manfaat daripada tugas perkembangan peserta didik bagi pendidikan. Adapun manfaat yaitu dapat menciptakan ruang kelas yang tepat bagi peserta didik, dapat memberikan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi, dapat memahami peserta didik, dan memberikan dorongan bagi peserta didik dalam berinteraksi. Baiklah, itulah video presentasi daripada kelompok kami. Kepada teman-teman yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Baiklah, sebelum kalian meninggalkan video ini, adalah baiknya kalian tekan tombol like, share, and subscribe pada video ini, supaya membantu channel ini supaya berkembang dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Saya dari perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.